Langit malam di Garut seperti diselimuti kabut kelabu ketika Nadia Fajrina, CEO muda yang dikenal tangguh dan cantik, memacu mobil sportnya melewati jalanan menurun penuh kabut di daerah Cipanas. Tangannya menggenggam setir erat, tapi pikirannya melayang. Baru saja ia memenangkan tender besar untuk proyek internasional, namun rapat dewan tadi siang membuatnya resah. Ada yang aneh, seperti ada yang ingin menjatuhkannya dari dalam. Tiba-tiba kilatan cahaya menabrak pandangannya, entah dari mobil atau sesuatu yang tak terlihat. Remnya diinjak dalam kepanikan, namun sudah terlambat. Mobil Nadia menghantam pembatas jalan dan terguling ke dalam jurang kecil yang tersembunyi oleh rimbunnya semak. Suara dentuman logam bercampur suara pecahan kaca menghancurkan kesunyian malam, tapi tak ada yang mendengar. Di dalam mobil yang remuk, tubuh Nadia terdiam. Tak ada darah, hanya mata yang perlahan tertutup, dan dunia pun menjadi gelap. Petugas kepolisian baru menemukan mobilnya keesokan paginya. Mereka keheranan, sebab tidak ada luka besar di tubuh Nadia. Ia hanya tidak bangun. Dokter menyatakan kondisi koma tanpa sebab medis jelas. Sejak hari itu, tubuhnya terbaring di ruang VIP Rumah Sakit Al-Mahdi, seperti boneka porselen cantik yang kehilangan nyawa. Tak bergerak, tak bicara, tapi jantungnya berdetak pelan, lemah, seperti menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Orang tua Nadia datang dari luar negeri dengan air mata dan kemarahan. Mereka menyalahkan sopir pribadi, menyalahkan polisi, bahkan menyalahkan rumah sakit. Namun setelah berbulan-bulan tanpa perubahan, kesedihan mereka berubah jadi kebisuan. Mereka kembali ke London, menyerahkan perawatan Nadia pada yayasan keluarga dan pengasuh yang setia. Dunia perlahan melupakan CEO muda penuh prestasi itu. 5 tahun berjalan seperti kabut yang tak pernah reda. Di luar jendela kamar rumah sakit Nadia, pohon flamboyan tumbuh dan gugur berulang kali. Suster-suster baru datang dan pergi, hanya menyapunya tanpa harapan. Hingga suatu malam, saat listrik rumah sakit sempat padam karena badai, sesosok lelaki tua duduk di bangku taman depan rumah sakit. Kumal, berjanggut, namun wajahnya damai dan matanya redup memancarkan sesuatu yang lain, cahaya ketenangan. Namanya Arif. Tak ada yang tahu dari mana dia datang. Arif tak pernah meminta uang. Ia hanya duduk, kadang melantunkan zikir lirih yang menggema seperti suara dari dunia lain. Anak-anak kecil yang lewat merasa damai ketika dekat dengannya, bahkan binatang liar pun tak takut padanya. Beberapa orang menganggapnya gila, sebagian lagi percaya dia adalah wali Allah yang menyamar sebagai pengemis. Suatu malam hujan deras, Arif berdiri di depan jendela kamar Nadia. Ia memandang tubuh yang terbaring kaku itu lama sekali. Tanpa berkata-kata, dia meletakkan tangannya di kaca jendela, dan mulutnya bergerak melafalkan doa-doa tua yang bahkan sebagian besar orang sudah melupakannya. Angin tiba-tiba berdesir masuk melalui celah-celah jendela, dan detak jantung Nadia, yang selama 5 tahun stabil dan lemah, naik 1 angka di monitor. Tak ada yang tahu malam itu akan mengubah segalanya. Tak ada yang menyadari bahwa seorang CEO dan seorang pengemis sedang diikat oleh takdir dalam cara yang tak pernah bisa ditebak oleh akal manusia. Sudah 5 tahun sejak Nadia Fajrina terbaring dalam diam. Waktu seolah berhenti di ruang VIP nomor 207. Bunga-bunga segar yang dulu selalu diganti setiap pagi kini hanya tinggal vas kosong yang dibiarkan berdebu. Koran dan majalah yang dulu ramai memberitakan karir cemerlang Nadia perlahan lenyap dari rak-rak berita. Dunia terus berjalan tanpa menoleh ke arah seorang wanita yang pernah menggetarkan pasar saham Asia dengan satu keputusan. Setiap ulang tahunnya hanya diperingati dengan satu kue kecil dari Suster Rina. Satu-satunya perawat yang masih peduli dan percaya Nadia akan bangun. Kadang, Rina duduk di sampingnya, membacakan puisi atau cerita rakyat Garut, berharap suara manusia bisa menjangkau kesadarannya. Tapi Nadia tetap sunyi, seperti tenggelam di laut dalam yang tak bisa dijangkau cahaya. Di luar rumah sakit, yayasan milik keluarga Nadia terus membayar biaya perawatan, namun tanpa kasih sayang. Kedua orang tuanya hanya sesekali mengirim surat dari London, lebih sibuk mengurus bisnis properti mereka. Mereka sudah berdamai dengan kenyataan, putri mereka mungkin akan tidur selamanya. Seolah Nadia tak lagi seorang manusia, hanya sisa kenangan dari masa lalu yang menyakitkan. Sementara itu, Arif tetap hadir di halaman rumah sakit setiap malam. Tak satu pun petugas mengusirnya, meski dia tak punya tempat tinggal. Ada semacam aura aneh yang membuat siapapun tak tega menyentuhnya. Ia akan duduk bersila di bawah pohon flamboyan,
tepat di hadapan jendela kamar Nadia, dan melafalkan zikir dalam bahasa Arab dan Sunda kuno. Kadang angin berhembus lebih kuat setiap ia berdoa. Di dalam ruangannya, tanpa ada yang menyadari, jari-jari Nadia mulai sedikit bergerak setiap malam saat Arif melantunkan zikir. Mesin detak jantung sempat berbunyi sedikit lebih cepat, tapi dokter hanya menganggapnya sebagai fluktuasi normal. Mereka tak tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang berlangsung di balik batas logika medis. Arif tahu, ia sedang mengurai benang-benang takdir yang sudah kusut. Dalam zikirnya, ia pernah bermimpi bertemu seorang lelaki tua berjubah putih yang berkata, "Bangunkan dia." Tapi bukan hanya raganya, bangunkan jiwanya. Arif tak mengerti siapa Nadia sebelumnya. Baginya, wanita itu adalah amanah yang harus ia selamatkan, sebagaimana pesan leluhur yang turun padanya sejak kecil, kau tidak diciptakan untuk meminta, tapi untuk membangkitkan. Namun kekuatan spiritual Arif bukan tanpa batas. Tubuhnya mulai melemah karena usia dan kelaparan. Tapi malam demi malam ia tetap datang, seolah dipanggil oleh energi yang tak bisa dijelaskan. Satu malam, hujan sangat deras. Petir menyambar langit Garut tanpa henti. Arif tetap datang, dengan tubuh basah dan kaki gemetar, berdiri di bawah jendela kamar Nadia. Malam itu, ia berdoa dengan suara yang lebih keras, menerobos batas antara bumi dan langit. Dan malam itu pula, air mata pertama menetes di pipi Nadia. Pagi setelah hujan besar itu, Suster Rina hampir menjatuhkan baki saat melihat bercak air mata kering di pipi Nadia. Jantungnya berdegup kencang. Ia memanggil dokter dengan gugup, namun hasil pemeriksaan tetap sama, tidak ada reaksi sadar yang terdeteksi. Rina hanya bisa memandangi wajah Nadia dengan tatapan penuh harap. "Kau masih hidup di dalam sana?" "Iya," bisiknya lirih. Di luar jendela, Arif duduk bersila seperti biasa, meski tubuhnya menggigil. Pakaian lusuhnya masih basah, namun wajahnya tampak tenang. Tak ada yang tahu siapa dirinya. Ia hanya dijuluki pengemis zikir oleh para karyawan rumah sakit. Ia tak pernah meminta uang. Bila diberi, ia menolak halus. Hanya anak-anak kecil yang suka mendekat dan duduk di sampingnya, merasa damai saat berada di dekat lelaki renta itu. Dulu, beberapa petugas sempat mencoba mengusirnya. Namun anehnya, setiap kali mereka mendekatinya, rasa mual, pusing, dan perasaan gelisah langsung menyerang mereka. Sejak itu, mereka memilih menghindari lelaki itu, bahkan sebagian meyakini ia bukan manusia biasa. Mitos pun mulai menyebar, bahwa Arif adalah wali tersembunyi, atau malaikat yang menjelma untuk menguji hati manusia. Namun kenyataannya jauh lebih tragis. Arif dulunya adalah santri berbakat dari pesantren tua di kaki Gunung Papandayan. Ia menguasai banyak kitab kuno dan ajaran spiritual yang jarang dipelajari. Tapi satu tragedi menghancurkan hidupnya. Seluruh keluarganya dibunuh oleh sekelompok orang yang ingin mengambil alih lahan wakaf pesantren. Sejak hari itu, Arif menghilang dari dunia, meninggalkan nama, gelar, dan harga dirinya. Ia tak memilih menjadi pengemis karena putus asa, tapi karena ingin mati dalam keikhlasan. Namun setiap kali ia hendak mengakhiri hidupnya, suara dalam mimpi datang, "Belum waktunya. Kau akan menyelamatkan seseorang. Satu jiwa akan mengubah takdirmu." Ia terus menunggu, tahun demi tahun, hingga akhirnya suatu malam ia berjalan tanpa tujuan, dan matanya tertarik pada jendela kamar 207 di rumah sakit Al-Mahdi. Sejak saat itu, ia tahu, inilah jiwa itu. Ketika ia melihat Nadia untuk pertama kalinya, jiwanya gemetar. Bukan karena wajah cantik itu, tapi karena cahaya samar yang menyelimuti tubuhnya. Sebuah cahaya yang pernah ia lihat dalam mimpi. Ia sadar, wanita itu belum sepenuhnya mati. Tapi untuk membangunkannya, Arif harus mengorbankan banyak hal, termasuk kekuatan hidupnya sendiri yang selama ini ia jaga. Malam demi malam, Arif menyalurkan energi spiritualnya perlahan. Ia tak bisa melakukannya sekaligus. Tubuh Nadia yang kosong seperti tanah gersang, tak bisa langsung disiram air deras. Ia harus sabar, seperti petani yang menanam benih di musim kemarau. Dan setiap kali ia selesai berdoa, ia merasa satu bagian dari dirinya terkuras. Namun ia tersenyum, karena setiap pengorbanan adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Dan pada suatu malam yang tenang, saat langit Garut bersih dari awan, dan suara jangkrik bersahut dari kejauhan, Arif merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak tragedi di masa lalunya, sebuah getaran hangat yang mengalir dari tubuhnya ke jendela kamar 207. Ia tahu,
waktunya hampir tiba. Di balik kelopak matanya yang tertutup selama 5 tahun, Nadia seperti berada di ruang tanpa waktu. Ia berjalan sendirian di padang luas yang diselimuti kabut pekat. Tak ada langit, tak ada tanah, hanya warna kelabu yang tak berujung. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tak pernah terdengar. Ia mencoba berlari, tapi tak pernah sampai kemana-mana. Dalam dunia mimpi itu, Nadia merasa seperti roh yang terperangkap di antara hidup dan mati. Namun malam itu berbeda. Untuk pertama kalinya, ia melihat sosok samar berdiri di kejauhan, seorang lelaki tua berjubah putih, wajahnya tak jelas, tapi suaranya begitu damai. Lelaki itu mengangkat tangan dan berkata, "Jiwamu masih bernyawa, wahai anak cahaya. Bangkitlah, waktumu belum habis." Suara itu menggetarkan seluruh mimpi Nadia. Ia merasa tubuhnya lebih ringan, dan langkah kakinya perlahan bisa bergerak. Di balik kabut, ia melihat sebuah sungai jernih mengalir, dan di tepi sungai itu, duduklah seorang lelaki tua berpakaian kumal, memandangi langit. Lelaki itu membacakan doa-doa dalam bahasa yang samar, namun entah mengapa Nadia merasa, ia mengenal suara itu. Suara yang seperti telah menemaninya setiap malam, walau tak pernah ia lihat. Ia ingin mendekat, tapi langkahnya berat, seperti ditarik oleh bayangan dari masa lalu. Tiba-tiba bayangan-bayangan hitam muncul dari tanah, berwujud seperti tangan-tangan besar yang menarik tubuhnya kembali ke jurang. Nadia menjerit, "Tolong aku!" Tapi tak ada suara yang keluar. Sosok berjubah putih hanya berkata pelan, "Satu jiwa telah datang untuk menebusmu. Tapi kau harus memilih untuk bangun." Pilihan. Nadia kebingungan. Bukankah semua ini hanya mimpi? Sementara itu, di dunia nyata, monitor detak jantung Nadia menunjukkan peningkatan kecil namun stabil. Suster Rina tak menyadari apa yang sedang terjadi di balik layar tidurnya. Tapi Arif, yang malam itu duduk lebih lama dari biasanya, tahu jiwanya sedang bertarung. Ia memejamkan mata dan menyalurkan zikir yang lebih kuat, menembus ruang antara alam sadar dan alam gaib. Dalam mimpi itu, lelaki tua berpakaian kumal akhirnya menoleh pada Nadia. Tatapan matanya dalam, penuh belas kasih dan keteguhan. "Bangunlah, wahai putri bumi. Karena cinta bukanlah hadiah, tapi pintu untuk kembali." Dan untuk pertama kalinya sejak 5 tahun, Nadia menangis dalam mimpinya. Air mata hangat menetes di pipinya di dunia nyata, mengalir pelan ke bantal putih yang basah. Nadia membuka matanya, samar, kabur, tapi ia tahu ia kembali. Suara detak jantungnya melonjak, alat-alat medis berbunyi nyaring. Para suster panik, dokter berlarian. Tapi di luar jendela, Arif hanya tersenyum tenang, kemudian bangkit perlahan dan berjalan meninggalkan taman rumah sakit, seperti seseorang yang telah menyelesaikan satu bagian dari misinya. Jeritan suster Rina menggema di lorong rumah sakit saat matanya melihat keajaiban tak masuk akal. Mata Nadia terbuka perlahan, menatap langit-langit dengan tatapan kosong namun hidup. Seisi ruangan mendadak berubah kacau. Beberapa perawat berlari memanggil dokter, sebagian lainnya tercekat menyaksikan tubuh yang 5 tahun hanya diam, kini perlahan bergerak. Jemari Nadia sedikit gemetar, dan bibirnya bergetar seolah ingin mengucap sesuatu, walau hanya udara yang keluar. "Dokter, Yuda," kepala medis yang sudah hampir menyerah, berdiri membatu saat monitor vital menunjukkan angka normal, bahkan kuat. "Ini mustahil," gumamnya dengan napas terengah. Namun mustahil tak lagi berlaku malam itu. Semua teori medis runtuh, karena tak ada satupun perawatan baru yang diberikan, tak ada operasi, tak ada keajaiban medis, semuanya terjadi begitu saja, secara ajaib. Di luar, Arif berdiri diam menatap kamar 207. Hujan kecil mulai turun, namun ia tak bergeming. Lelaki tua itu lalu mengangkat tangannya perlahan, seakan mengucap salam dari kejauhan. Di telapak tangannya terdapat bekas luka membentuk huruf-huruf Arab yang samar terbakar, warisan dari leluhurnya yang dulu dikenal sebagai penjaga ilmu nafas cahaya. Dengan tangan itulah ia telah mentransfer energi suci ke tubuh Nadia selama berbulan-bulan, sedikit demi sedikit. Tak ada yang tahu, sentuhan tangan itu bukan sekadar fisik. Ia menyalurkan ruh dari ajaran kuno yang hanya dimiliki oleh sedikit manusia di bumi ini. Bukan sihir, bukan mantra hitam, tapi pancaran kasih dari spiritualitas sejati, cinta tanpa syarat, penyembuhan yang lahir dari pengorbanan. Dan setelah tugasnya selesai, tubuh Arif terasa sangat ringan, namun sekaligus hampa. Ia tahu, kehidupannya tak akan lama lagi jika ia terus menggunakan tenaganya seperti ini.
Sementara itu, Nadia mulai mengenali sekeliling. Ia menatap Suster Rina dengan mata basah, kemudian berbisik sangat pelan, "Aku bermimpi tentang dia." Semua orang bingung, siapa dia yang dimaksud? Tapi Nadia tak sempat menjelaskan lebih jauh, tubuhnya terlalu lemah. Namun satu hal pasti, ada nama dan suara yang terus menggema di hatinya, Arif. Keesokan paginya, berita bangkitnya Nadia menyebar luas. Media-media besar menurunkan headline, CEO Garut bangkit setelah 5 tahun koma, disertai spekulasi medis dan spiritual. Namun yang tak diketahui banyak orang adalah, 1 jam setelah Nadia bangkit, Arif menghilang. Tempat duduknya kosong, pohon flamboyan basah oleh embun pagi, dan tak ada jejak kaki yang tertinggal. Rina yang merasa penasaran, mencoba menanyakan ke petugas keamanan. Tapi tak ada seorang pun yang melihat Arif keluar. Beberapa suster bersaksi pernah melihat lelaki tua itu, tapi tidak tahu siapa namanya. Hanya seorang anak kecil penjual tisu yang berkata dengan polos, "Kakek itu bilang, kalau kakak Nadia sudah bangun, dia nggak boleh ganggu lagi." Kata-kata yang membuat Rina menahan air mata. Di atas ranjangnya, Nadia mulai menulis kembali, bukan proposal proyek, tapi catatan pribadi. Ia ingin mencari pria bernama Arif. Pria yang dalam mimpinya, duduk di tepi sungai cahaya, yang memanggil jiwanya untuk kembali. Ia tak tahu di mana pria itu berada, tapi hatinya berkata, pria itu nyata. Dan ia ingin bertemu dengannya sekali lagi. Berita kebangkitan Nadia Fajrina menyebar seperti api di musim kemarau. Rumah sakit Al-Mahdi mendadak penuh oleh awak media, tokoh spiritual, politisi, hingga mantan rekan bisnis yang dulu mengabaikannya. Semua ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun bagi Nadia, keramaian itu hanyalah gema kosong. Dalam hatinya, hanya ada satu suara yang menggaung, di mana Arif. Ia duduk di kursi roda, mengenakan jubah pasien berwarna putih, menatap keluar jendela yang selama 5 tahun menjadi gerbang antara dirinya dan dunia nyata. Angin pagi menyentuh wajahnya, namun sesuatu terasa hilang. Tak ada lagi lelaki tua dengan senyum tenang duduk di bawah pohon flamboyan. Tempat itu kosong, seolah semua yang terjadi hanya mimpi panjang. Dokter menyarankannya untuk fokus pada pemulihan fisik. Tapi Nadia justru meminta waktu sendirian. Ia mulai mencatat detail mimpinya, wajah samar Arif, zikir yang diucapkannya, sungai cahaya, dan pesan lelaki berjubah putih. Semua ia tulis dalam buku jurnal. Baginya, itu bukan sekadar mimpi, melainkan pintu menuju sesuatu yang lebih dalam, kebenaran yang tersembunyi di luar nalar medis. Malam itu, Nadia mengajak Suster Rina duduk bersamanya. "Rina, aku tahu ini terdengar gila, tapi ada seseorang yang menyelamatkanku. Dia bukan dokter, bukan ahli terapi, dia seorang pengemis." Suster Rina, yang diam-diam juga menyimpan kekaguman pada Arif, hanya menggenggam tangan Nadia dan menjawab, "Saya percaya." Dengan bantuan Rina, Nadia mencoba meminta rekaman CCTV rumah sakit, namun anehnya, semua rekaman malam kebangkitannya rusak. File yang merekam lorong menuju taman luar, tempat Arif biasa duduk, hilang. Teknisi rumah sakit tak bisa menjelaskan. Seperti ada medan magnet kuat yang menghapus semuanya, kata mereka. Ini justru membuat Nadia semakin yakin, Arif bukan orang biasa. Hari demi hari ia memerintahkan asistennya untuk melacak siapa saja yang pernah melihat lelaki tua berjubah lusuh di sekitar rumah sakit. Satu-satunya petunjuk datang dari seorang anak kecil penjual tisu, Dava, yang berkata bahwa Arif sering berbicara soal air yang hidup dan sungai yang menyambung dua dunia. Kalimat itu membuat Nadia merinding, karena itulah tempat dalam mimpinya. Sementara semua orang bersorak atas kebangkitannya, Nadia justru merasa dirinya sedang menjalani misi yang belum selesai. Ia mulai mengenakan pakaian sederhana, menyamar, dan turun langsung ke jalanan Garut, menyusuri gang, pasar, dan masjid tua, berharap menemukan jejak Arif. Tapi kemanapun ia pergi, ia selalu terlambat. Orang-orang bilang, "Oh, kakek itu. Dia pergi seminggu lalu, katanya dia menunggu seseorang bangun dari tidur panjang." Dan pada suatu senja yang sepi, di tengah perjalanan pulang dari sebuah pesantren tua yang sudah lama ditinggalkan, Nadia melihat dinding kayu reot bertuliskan kaligrafi sederhana. Di bawahnya, tergantung selembar kain lusuh, bertuliskan nama yang tak akan pernah ia lupakan, Arif bin Baharudin. Langkah kaki Nadia berhenti di depan gubuk reot bekas pesantren tua di pinggiran Garut. Dinding kayu yang lapuk oleh waktu tampak seperti akan runtuh,
namun ukiran kaligrafi di atas pintu depannya masih menyala dalam kesederhanaan. Dan di bawahnya, tergantung sehelai kain tua bertuliskan nama yang membuat jantung Nadia berdetak lebih cepat, Arif bin Baharudin. Ia berdiri terpaku, tubuhnya gemetar seperti sedang berhadapan dengan masa lalu yang hidup. Seorang kakek penjaga ladang yang tinggal tak jauh dari sana menyambutnya. Oh, kalau Arif, dulu dia sering datang kemari. Duduk di teras, ngaji sendirian, kadang nangis. Tapi itu sudah lama, Neng, mungkin dia sekarang sudah pergi jauh. Kalimat itu membuat hati Nadia runtuh perlahan. Ia sudah begitu dekat, namun tetap tak bisa menemukan lelaki itu. Seperti bayangan cahaya, selalu ada, tapi tak pernah bisa digenggam. Nadia kembali ke mobilnya dengan perasaan kosong. Ia memandang keluar jendela, menyaksikan matahari tenggelam di balik bukit-bukit hijau. Entah kenapa, meski tubuhnya telah pulih dan hidupnya dikembalikan, ia merasa seperti kehilangan sesuatu yang lebih dalam. Sosok Arif bukan sekadar penyelamat baginya, ia adalah jawaban dari kehampaan yang telah lama ia rasakan, bahkan sebelum koma. Dunia korporat yang gemerlap, kemenangan tender, dan pujian media, semuanya tak berarti dibanding tatapan mata lelaki tua yang pernah duduk diam di bawah pohon flamboyan. Malam itu, Nadia menolak tidur. Ia membuka catatan mimpi-mimpinya, dan menemukan sebuah kalimat yang ia tulis tanpa sadar, jika kau mencinta, maka cari dengan hati, bukan kaki. Kalimat itu bagai pesan dari alam lain. Ia menutup mata, dan mulai berzikir sendiri untuk pertama kalinya dalam hidup. Tangisnya mengalir diam-diam. Ia bukan lagi CEO yang dingin dan rasional, malam itu ia hanya seorang wanita yang ingin menemukan cahaya yang telah menghidupkannya kembali. Keesokan harinya, ia meminta Rina mengantarkannya ke tempat-tempat yang tidak pernah masuk dalam peta, musala kecil di balik pasar, rumah-rumah tua di pinggiran kota, hingga sebuah padepokan sederhana di kaki Gunung Papandayan. Di sana, seorang ustaz sepuh menatap Nadia lama. Arif, katanya perlahan, dia murid kakek saya, datang sebentar, lalu pergi lagi. Ia bilang sedang menunggu, perempuan cahaya. Air mata Nadia jatuh. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Namun perjalanan itu tak hanya membawa jawaban, tapi juga bisikan dari masa lalu. Salah satu rekan bisnis lamanya, Fikri, yang diam-diam menyukai Nadia sejak dulu, mendengar kabar keadaannya. Ia muncul kembali, menawarkan kemewahan, bahkan melamar Nadia secara tiba-tiba, berharap bisa menjaga dirinya. Tapi Nadia menolak dengan lembut. Hati saya sudah memilih, meski saya belum tahu apakah dia akan menerima saya atau tidak. Dalam pencariannya, Nadia mulai berubah. Ia tak lagi membawa tas mahal atau berpakaian glamor. Ia lebih sering duduk bersama anak-anak yatim, menyentuh tangan para ibu penjual sayur, dan mendengarkan kisah mereka. Ia tahu, jejak Arif ada dalam setiap wajah yang terluka, dalam setiap orang yang dilupakan dunia. Karena Arif telah mengajarkan padanya, cinta sejati tidak memanjakan, tapi membangkitkan. Dan pada suatu sore di bawah hujan gerimis, di teras sebuah rumah kayu sederhana di lembah yang sepi, seorang lelaki tua sedang menyapu daun-daun kering. Tubuhnya renta, matanya sayu. Namun ketika ia menoleh, dan melihat perempuan berpakaian sederhana berdiri dengan air mata di pipinya, Arif tahu, jiwanya yang ia tunggu, telah datang kembali. Langit senja menggantung muram di atas lembah. Hujan rintik masih turun, menyapu tanah perlahan, seolah ikut meresapi pertemuan yang telah lama ditunggu. Arif menatap perempuan di depannya dengan sorot mata yang sulit diartikan, terkejut, haru, sekaligus takut. Nadia mendekat pelan, dan tanpa berkata sepatah kata pun, ia langsung berlutut di hadapan lelaki tua itu. Air matanya jatuh ke tanah, menyatu dengan hujan. Terima kasih karena telah menghidupkanku kembali, bisiknya lirih. Arif terdiam, suara Nadia seperti membuka pintu yang telah ia kunci bertahun-tahun. Ia membantu Nadia berdiri, menuntunnya masuk ke dalam rumah kayu sederhana yang hanya terdiri dari satu ruangan dan sebuah tungku api. Tak ada listrik, tak ada teknologi, hanya kehangatan kayu dan wangi dupa dari sudut ruangan. Disitulah, dengan suara parau dan mata yang berkaca, Arif mulai membuka kisah masa lalunya. Dulu, Arif adalah anak tunggal dari seorang kiai karismatik bernama Baharudin, pendiri pesantren tua di kaki Gunung Papandayan. Sejak kecil, ia diajarkan ilmu laduni, ajian pernapasan suci, dan doa-doa warisan leluhur yang tidak sembarang orang tahu.
Hidupnya damai hingga suatu malam, sekelompok orang bersenjata datang, membakar pesantren, dan membunuh ayahnya karena menolak menjual lahan wakaf kepada pengusaha besar. Arif selamat karena disembunyikan di kolong rumah oleh ibunya. Tapi ia melihat sendiri ayahnya diseret dan dibakar hidup-hidup. Sejak malam itu, hidupnya runtuh. Ia berjalan tanpa arah, menolak warisan ilmu, menyalahkan takdir, dan memilih menjadi pengemis agar tak perlu lagi menyentuh dunia. Ia hanya membawa satu hal, kitab warisan ayahnya yang usang dan doa-doa yang tak pernah ia ucapkan, hingga hari ia melihat Nadia di balik jendela rumah sakit. Aku tak pernah berniat menyelamatkan siapa-siapa, ucap Arif pelan. Aku hanya duduk di sana karena ada sesuatu di dalam dirimu yang bercahaya. Seperti dulu, cahaya yang pernah kupunya, tapi hilang karena kebencian. Nadia terisak mendengar kata-kata itu. Ia memegang tangan Arif, menggenggamnya erat. Kau bukan pengemis, Arif, kau penjaga cahaya. Penjaga jiwaku. Arif menggeleng. Aku hanya lelaki tua yang sudah lelah dengan dunia. Kau tak seharusnya datang ke sini. Dunia tempatmu jauh di atas sana, di gedung-gedung tinggi, dalam sorotan lampu dan suara tepuk tangan. Aku ini hanya bayangan. Tapi Nadia menatapnya tajam, dengan mata yang kini bukan lagi milik seorang CEO, melainkan milik seorang wanita yang mencintai dengan seluruh jiwanya. Kalau aku hidup kembali karena cintamu, maka aku akan hidupkan kembali hatimu dengan cintaku juga. Hening panjang menyelimuti mereka, api tungku menyala redup, dan di dalam keheningan itu, dua jiwa yang rusak oleh dunia mulai saling menyembuhkan. Arif, yang selama bertahun-tahun hanya duduk di pinggir jalan memberi cahaya untuk orang lain, akhirnya menerima bahwa dirinya pun pantas dicintai. Ia menunduk, menahan isak yang tak bisa ditahan lagi. Kalau ini adalah takdir, maka aku tidak akan melawan lagi. Di luar rumah kayu itu, hujan pun berhenti. Langit membiru, dan pelangi tipis menggantung di ujung lembah. Seolah semesta pun tahu, dua jiwa yang selama ini tersesat, akhirnya saling menemukan. Sejak pertemuan itu, Nadia tak pernah kembali menjadi wanita yang sama. Ia tidak lagi mengenakan jas mahal, tidak lagi menggenggam ponsel pintar 24 jam sehari. Ia memilih tinggal sementara di rumah kayu Arif, membantu membersihkan halaman, menimba air dari sumur, bahkan menyalakan api di tungku setiap pagi. Dunia mewah yang dulu membesarkannya kini terasa seperti mimpi yang hampa. Justru dalam kesederhanaan itu, ia menemukan kedamaian yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Arif sempat merasa gelisah dengan kehadiran Nadia. Ia takut gadis itu hanya terbawa emosi sesaat. Tapi hari demi hari berlalu, dan Nadia tak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Ia belajar membuat teh dari daun-daun hutan, membantu warga sekitar, dan ikut berzikir di surau kecil bersama kakek-kakek kampung. Wajahnya yang dulu tegang kini lebih teduh. Senyum kecilnya muncul tanpa dibuat-buat. Ia telah berubah bukan karena diminta, tapi karena jiwanya menemukan makna yang hilang. Suatu malam, saat mereka duduk di bawah langit berbintang, Nadia berkata lirih, "Aku dulu berpikir bahwa kekuatan adalah ketika aku menguasai dunia. Tapi kini, aku tahu, kekuatan sejati adalah ketika aku bisa menyerahkan diriku dengan tulus." Arif menatapnya dengan mata yang mulai berkaca. Ia melihat seorang wanita yang tidak hanya bangkit dari koma tubuh, tapi juga dari koma jiwanya. Namun perubahan ini membuat dunia luar bertanya. Berita tentang Nadia yang menghilang membuat banyak orang resah. Fikri, rekan bisnisnya, terus mencari keberadaannya. Ia menyewa detektif untuk melacak jejaknya. Sementara itu, Dewan Direksi mulai gelisah karena Nadia belum kembali memimpin perusahaan. Tapi Nadia tak peduli. Ia sudah menulis surat pengunduran diri yang akan ia kirimkan saat waktunya tepat. Arif tetap menjaga jarak. Ia takut mencintai perempuan yang sudah ditakdirkan untuk dunia yang berbeda. Tapi setiap pagi saat melihat Nadia duduk di beranda sambil menulis jurnal, atau menyapa anak-anak kampung yang bermain, hatinya makin lemah. Ia mulai bertanya-tanya, mungkinkah cinta bukan hanya untuk orang muda, kaya, dan sempurna? Mungkinkah cinta juga hadir untuk orang tua, sederhana, dan penuh luka? Nadia tahu, ia harus membuat keputusan besar. Ia tidak bisa selamanya tinggal di bayangan. Maka pada suatu pagi, ia berdiri di depan Arif dan berkata, "Aku akan kembali ke Jakarta. Tapi bukan untuk mengambil kembali tahtaku. Aku hanya ingin menyelesaikan satu hal, dan kembali lagi, untuk memintamu menjadi bagian dari hidupku." Arif terdiam.
Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dinding yang ia bangun selama bertahun-tahun. Sebelum Nadia pergi, ia menggenggam tangan Arif dan menyelipkan sesuatu, sebuah kertas kecil yang ditulisi doa dan satu kalimat, "Tunggulah aku," dengan hati yang terbuka. "Karena kali ini, aku yang akan menyelamatkanmu." Arif menggenggam kertas itu erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa, ada seseorang yang benar-benar datang bukan untuk diselamatkan, tapi untuk tinggal. Dan saat mobil tua yang mengantarkan Nadia perlahan menghilang di tikungan jalan tanah, Arif berdiri di tepi jalan dengan pandangan yang dalam. Hatinya resah, tapi juga hangat. Ia tahu, badai telah berlalu, namun kini giliran jiwanya yang akan diuji oleh harapan. Kepulangan Nadia ke Jakarta disambut gempar. Kantor pusat perusahaan tempat namanya pernah disanjung tinggi menjadi hiruk-pikuk oleh kabar kembalinya sang CEO. Para media menyerbu, pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan, bukan soal kesehatannya, tapi kemana ia selama ini menghilang. Dalam konferensi persingkat, Nadia berdiri dengan tenang dan hanya mengucap satu kalimat, "Saya sudah menemukan apa yang lebih penting dari segalanya, jiwa saya." Ucapan itu menjadi badai. Para pemegang saham marah. Dewan direksi panik, dan Fikri, pria yang dulu memandang Nadia sebagai milik yang harus ia jaga, merasa dilecehkan. Ia mencoba menghubungi Nadia, menawarkan segala bentuk bantuan dan kemewahan, tapi Nadia menolaknya dengan halus. "Fikri," katanya dengan lirih namun tegas, "aku sudah jatuh cinta. Tapi bukan pada dunia ini." Fikri terdiam, dan untuk pertama kalinya, hatinya dipenuhi rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, penolakan yang menyakitkan. Tak butuh waktu lama, kabar tentang Nadia yang jatuh cinta pada seorang pengemis tua menyebar liar. Media mulai mengorek kisahnya. Nama Arif muncul sebagai bayangan yang mereka cari-cari. Beberapa jurnalis bahkan sampai ke Garut, memaksa warga untuk bercerita. Dunia modern tak bisa menerima kisah cinta yang tak masuk akal itu. Seorang wanita muda, cantik, kaya, mencintai lelaki tua, kumuh, dan tak punya apa-apa. Sementara itu, Arif di lembah kembali menjalani hidupnya seperti biasa. Tapi surat-surat, kamera, dan wartawan mulai berdatangan. Ia menolak diwawancara, menolak diberi uang, bahkan sempat pergi menghilang ke hutan selama beberapa hari. Tapi hatinya tetap resah. Ia merasa cinta itu menjadi beban yang harus ia lindungi dari dunia, bukan sesuatu yang bisa ia nikmati bebas. Ia khawatir, Nadia akan terseret, dan hancur. Nadia tak tinggal diam. Ia kembali ke tempat Arif, kali ini bukan untuk bersembunyi, tapi untuk berdiri di sisinya. Di depan para wartawan yang mengikutinya sampai ke sana, ia menggenggam tangan Arif dan berkata, "Kalau cinta kalian harus datang dari wajah yang muda, dompet yang tebal, dan mobil yang mewah, maka aku tidak butuh cinta seperti itu. Aku memilih cinta yang menyembuhkan, yang membangkitkan aku dari kematian." Suasana hening. Dunia terdiam. Beberapa hari kemudian, Nadia mengumumkan bahwa ia melepaskan seluruh saham dan posisinya dalam perusahaan. Ia menyerahkan semua hak bisnis kepada yayasan sosial yang bergerak dalam pendidikan dan kesehatan. Dunia korporat kembali gempar, tapi ia tidak peduli. Ia memilih tinggal di Garut, membangun rumah kecil di sebelah rumah kayu Arif, dan mengabdikan hidupnya untuk membantu masyarakat sekitar. Arif merasa seperti hidup dalam mimpi yang tak pernah ia minta. Ia berdiri di samping Nadia setiap hari, menyaksikan wanita yang dulunya berdiri di podium dunia kini duduk bersimpuh bersama anak yatim, membacakan cerita rakyat, memberi makan orang lapar. Ia ingin menjauh, tapi cinta Nadia terlalu dalam, terlalu tulus. Ia tidak bisa lari lagi. Maka malam itu, di bawah sinar bulan penuh, Arif duduk bersila di teras rumah, menatap bintang, dan berbisik, "Ya Allah, kalau ini cinta yang kau pilih untukku, aku terima, walau aku tak pantas." Dan dari kejauhan, Nadia memeluknya dari belakang, membenamkan wajah di punggung pria yang ia cintai, lalu berkata pelan, "Kau bukan hanya pantas, Arif. Kau adalah jawabanku." Kehidupan baru Nadia dan Arif di lembah yang tenang tak berlangsung lama. Seolah dunia tak rela melihat cinta mereka tumbuh dalam damai, gelombang fitnah mulai berdatangan seperti badai di langit cerah. Beberapa media nasional mulai menulis artikel dengan judul provokatif, "CEO cantik tersihir dukun jalanan." Atau, "Skandal spiritual cinta tak masuk akal." Bahkan beberapa tokoh agama mulai bersuara, menuding hubungan mereka sebagai bentuk penyimpangan yang tak patut ditiru.
Tekanan makin kuat ketika yayasan sosial yang dibentuk Nadia mulai diganggu. Beberapa donatur menarik dana mereka, mencurigai bahwa Nadia telah terpapar ajaran sesat. Sejumlah laporan anonim masuk ke kepolisian dengan tuduhan bahwa Arif menyalahgunakan pengaruh spiritual untuk mengendalikan Nadia. Masyarakat sekitar pun mulai resah, terutama setelah banyak tamu asing berdatangan ke kampung itu untuk melihat sendiri pasangan yang disebut-sebut sebagai kisah cinta paling aneh di Indonesia. Arif terpukul. Ia yang dulu tak peduli apapun, kini merasa bersalah. "Ini semua karena aku," ucapnya suatu malam dengan suara gemetar. "Kau kehilangan dunia karena aku, bahkan kedamaian kita pun dirampas." Tapi Nadia menatapnya dalam-dalam, menggenggam tangannya kuat. "Tidak, Arif. Aku kehilangan diriku dulu, justru karena dunia. Tapi bersamamu, aku menemukan makna. Jangan pernah berpikir kau merusak hidupku. Kaulah yang menyelamatkannya." Namun bisikan-bisikan jahat terus beredar. Fikri, yang masih menyimpan luka karena ditolak, ternyata adalah dalang dari sebagian besar fitnah. Ia menggerakkan media, menyuap wartawan, bahkan menyewa orang-orang untuk mengganggu operasional yayasan Nadia. Bagi Fikri, ini bukan lagi soal cinta, melainkan harga diri yang hancur. Ia merasa dikhianati, bukan karena cintanya ditolak, tapi karena dikalahkan oleh pria tua tak dikenal. Puncaknya terjadi ketika seseorang menyebarkan video rekayasa seolah Arif sedang menghipnotis seorang anak kecil saat mengobati demam di kampung. Video itu menjadi viral, polisi turun tangan, dan Arif pun dipanggil ke balai desa. Warga yang dulu bersimpati mulai ragu. Nadia tak tinggal diam. Ia mendampingi Arif, berdiri di depan ratusan mata yang memandang dengan curiga, dan berkata, "Jika kalian melihat keajaiban dan menyebutnya sihir, maka kalian telah menutup mata pada kebesaran Tuhan." Air mata mengalir di pipi beberapa ibu yang pernah disembuhkan Arif tanpa meminta imbalan. Anak-anak yatim yang dulu diberi makan oleh mereka mulai menangis. Seorang kakek yang pernah didoakan hingga sembuh dari stroke berdiri dan berkata, "Dia bukan dukun. Dia doa yang dikirim Tuhan kepada kita." Perlahan, kerumunan yang sempat marah berubah hening. Tak satu pun bisa menyangkal kebaikan yang pernah Arif tanamkan di tanah mereka. Tapi meski hati rakyat mulai luluh, hukum tetap berjalan. Arif harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut ke kota. Nadia memeluknya erat sebelum keberangkatan. "Aku akan bersamamu, apapun yang terjadi," bisiknya. Arif hanya tersenyum, meski wajahnya lelah. Kalau cinta ini diuji oleh dunia, berarti cinta kita cukup besar untuk mengubah dunia. Dan di balik mobil yang membawa Arif menuju kantor penyelidikan, kamera media terus berputar, tak sadar bahwa mereka bukan sedang merekam sebuah skandal, tapi sebuah perjuangan cinta yang suci. Di ruang pemeriksaan kantor polisi Garut, Arif duduk diam seperti batu yang menua karena hujan dan waktu. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan lautan luka. Setiap pertanyaan yang dilemparkan penyidik seperti memutar ulang tragedi masa lalu, tentang fitnah, tuduhan, dan pembakaran pesantren tempat ia dulu dibesarkan. "Apa benar Anda memiliki kemampuan supranatural?" tanya petugas dengan nada skeptis. Arif hanya menjawab pelan, "Saya hanya berdoa. Kalau itu dianggap sihir, maka mungkin doa pun sudah tak dipercaya." Sementara itu di luar gedung, Nadia berdiri di bawah hujan tipis yang turun perlahan, menunggu dengan wajah pucat. Ia sudah menghubungi pengacara, aktivis, bahkan tokoh agama yang pernah mengenal Arif, tapi semua seakan tak bergerak. Fitnah lebih cepat dari klarifikasi. Dunia lebih tertarik pada keanehan cinta mereka ketimbang kebenaran cinta itu sendiri. Tapi Nadia tak mundur. Baginya, ini bukan lagi sekadar cinta, ini perjuangan jiwa. Arif sendiri mulai dilanda keraguan. Saat malam menjelang dan ia ditahan sementara, ia duduk bersila di lantai dingin, memejamkan mata. Dalam keheningan, ia kembali melihat wajah ayahnya yang dulu dibakar hidup-hidup oleh orang-orang yang tak paham ajaran. Trauma lama muncul bagai hantu. "Jangan mencampuri urusan dunia, Arif," begitu pesan mendiang ayahnya. Dunia ini kejam pada mereka yang membawa cahaya. Tapi kini, Arif tak bisa bersembunyi lagi. Ia telah menyentuh kehidupan seseorang, seorang wanita yang kini bersedia kehilangan segalanya demi dirinya. Ia merasa bersalah. "Haruskah aku pergi saja, agar dia kembali ke hidupnya?" pikirnya. Tapi tepat saat rasa putus asa menelannya, seorang petugas masuk ke sel dan menyerahkan sebuah surat dengan tulisan tangan. Dari Nadia, hanya satu kalimat, "Kau bukan bebanku, kau cahaya yang kubutuhkan untuk melihat jalan."
Surat itu membuat Arif menangis dalam diam. Untuk pertama kalinya, ia tak lagi merasa sendiri. Ia bukan lagi lelaki tua yang hidup menunggu mati. Ia adalah seseorang yang dicintai, dan yang mencintai. Keesokan harinya, saat pemeriksaan dilanjutkan, Arif tak lagi diam. Ia menceritakan siapa dirinya, masa lalunya, ilmunya, dan niatnya yang tak pernah ingin menyakiti siapapun. Kata-katanya lembut tapi menggetarkan. Saya tidak meminta dipercaya, tapi kalau ada satu jiwa saja yang sembuh karena saya mendoakannya, itu sudah cukup. Di luar, dukungan mulai berdatangan. Para warga yang dulu sempat ragu kini datang membawa tanda tangan dukungan. Beberapa tokoh spiritual mulai bersuara, membela Arif. Dan video pembelaan Nadia yang ia unggah di media sosial viral dengan cepat. Dunia mulai membuka mata, bahwa cinta, keikhlasan, dan kebaikan, memang tak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Pada akhirnya, tidak ditemukan bukti kuat untuk menahan Arif. Ia dibebaskan dengan hormat, tapi lebih dari itu, Arif kembali bukan sebagai pria biasa. Ia pulang, dengan luka yang mulai sembuh, bukan oleh waktu, tapi oleh cinta yang tidak pernah menyerah. Dan saat ia melangkah keluar dari gedung itu, Nadia berdiri di sana, tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya mengulurkan tangan, dan Arif menggenggamnya, untuk pertama kalinya, tanpa ragu. Sejak Arif dibebaskan, waktu berjalan lambat namun penuh makna. Kampung kecil di kaki Gunung Papandayan menjadi saksi sunyi perubahan besar dalam hidup dua manusia dari dunia berbeda. Arif kembali menyapu halaman tiap pagi seperti biasa, namun kini dengan mata yang tak lagi takut menatap dunia. Di sampingnya, Nadia duduk menenun tikar dari daun pandan bersama ibu-ibu kampung, tertawa pelan, seolah ia memang terlahir untuk hidup dalam kesederhanaan yang penuh kasih. Namun dalam keheningan itu, ada sesuatu yang terus tumbuh di hati Nadia, tekad. Ia tidak ingin terus berada dalam ketidakpastian. Dunia telah melihat dan menilai cinta mereka. Kini waktunya ia mengambil keputusan yang membuat semuanya nyata. Suatu pagi, Nadia berdiri di depan Arif yang sedang menyirami bunga. Ia menggenggam tangan lelaki itu dan berkata dengan lirih, "Maukah kau menikah denganku, Arif? Bukan karena aku ingin menyelamatkanmu, tapi karena aku ingin kau menjadi rumah terakhirku." Arif terpaku. Dunia seolah membeku. Lelaki renta yang puluhan tahun hidup sebagai bayang-bayang itu kini ditanya oleh seseorang yang pernah duduk di tahta tertinggi kehidupan. Arif menatap mata Nadia, mencoba membaca apakah ini hanya emosi sesaat, atau cinta yang telah matang. Dan ketika ia menemukan ketulusan yang dalam di balik air mata wanita itu, ia mengangguk perlahan. "Kalau hatimu tetap memilihku meski dunia menolak, maka aku akan mengimaminya." Kabar itu kembali menggemparkan jagat maya. Mantan CEO Garut menikahi pengemis spiritual. Menjadi berita utama di mana-mana. Ada yang mencaci, ada yang mencemooh, tapi lebih banyak yang akhirnya diam. Dunia, dengan segala kecanggihan dan keangkuhannya, perlahan mulai membuka mata terhadap cinta yang tak bisa dinalar. Di media sosial, ribuan orang mengirim pesan dukungan, bahkan banyak yang terinspirasi untuk meninggalkan hidup pura-pura demi kebahagiaan sejati. Pernikahan mereka tidak di gedung mewah, tidak ada gaun pengantin mahal, atau tamu VIP. Hanya sebuah pelataran kayu di bawah pohon flamboyan yang dulu menjadi saksi bisu saat Arif mendoakan Nadia yang koma. Dengan iringan angin dan doa warga kampung, Arif mengucap ijab kabul dalam suara yang gemetar, tapi penuh getar cinta. Nadia mengenakan kebaya putih sederhana, dengan senyum yang tak pernah ia kenakan bahkan di hari peluncuran perusahaannya dulu. Tangis bahagia mengalir. Rina, sang suster, menjadi saksi. Anak-anak kampung menabur bunga, dan di pelataran itu, dua dunia yang selama ini berjalan berseberangan akhirnya bersatu, bukan karena paksaan, bukan karena logika, tetapi karena kekuatan hati yang tak bisa disangkal oleh siapapun. Di pelaminan sederhana, Nadia membisikkan satu kalimat di telinga Arif, "Aku pernah mati, tapi hari ini, aku hidup untuk pertama kalinya." Dan saat senja menutup hari itu, Arif memandang langit dengan mata berkaca. Ia tidak lagi merasa tua, hina, atau tidak pantas. Di sisi wanita yang mencintainya tanpa syarat, ia menjadi lelaki paling utuh di muka bumi. "Tuhan," bisiknya, "jika ini akhir perjalanan panjangku, maka izinkan aku bersyukur, karena Engkau tidak pernah tidur." Malam pertama pernikahan mereka tiba tanpa keramaian, tanpa musik, tanpa cahaya pesta. Hanya pelita yang bergoyang pelan diterpa angin malam,
menyinari ruang kayu kecil yang kini menjadi rumah mereka berdua. Di sudut ruangan, Arif duduk bersila, memandangi api kecil dalam tungku tanah liat. Nadia, mengenakan selendang putih sederhana, melangkah perlahan, lalu duduk di samping lelaki yang kini sah menjadi suaminya. Tak ada kata yang diucap, hanya kediaman yang mengandung 1000 makna. Arif meraih tangannya perlahan, menggenggamnya dengan lembut, seolah takut merusak sesuatu yang rapuh. Aku belum pernah memiliki seorang istri, apalagi seindah dan seterhormat dirimu, gumamnya pelan. Nadia tersenyum, lalu bersandar di bahu Arif. Dan aku belum pernah merasa jadi istri sebelumnya, sampai malam ini. Dalam pelukan senyap itu, dua jiwa yang telah melalui badai duduk bersama, tak lagi sebagai penyembuh dan yang disembuhkan, tapi sebagai dua manusia yang saling memilih dalam kerendahan hati. Tak ada gairah duniawi yang mendominasi malam itu. Justru, mereka menghabiskan waktu dengan membaca satu surat cinta paling suci, Al-Fatihah. Arif membacanya perlahan, lalu Nadia mengikuti. Air matanya menetes ketika ayat terakhir selesai dibaca. Tunjukilah kami jalan yang lurus, gumam Nadia, dan malam ini, aku yakin jalanku ada di sisimu. Di luar, angin berembus lembut dari gunung. Daun-daun bergoyang pelan seolah ikut mengaminkan janji-janji cinta yang tak diucapkan dengan kata, tetapi dilafalkan lewat keikhlasan. Arif mengangkat selimut tipis dan menyelimuti bahu Nadia. Mereka tak bicara soal masa depan, tak menjanjikan apa-apa, karena mereka tahu, cinta sejati tak perlu disusun dalam rencana, cukup dijaga dalam doa. Beberapa kali, Arif menatap wajah Nadia yang tertidur di pangkuannya. Cahaya lampu minyak membentuk siluet lembut di pipinya. Lelaki tua itu memejamkan mata, dan dalam hati ia bersyukur. Aku pikir aku sudah selesai dengan hidup ini, bisiknya dalam hati. Tapi Tuhan memberiku satu malam yang akan kubawa hingga akhir hayatku. Saat tengah malam tiba, mereka salat berjamaah. Arif menjadi imam, dan Nadia mengikutinya dari belakang. Di dalam ruku, mereka merasa bersujud tidak hanya kepada Sang Pencipta, tetapi juga kepada rasa syukur yang tak terbendung. Mereka tidak memohon kekayaan, tidak meminta umur panjang. Hanya satu hal yang mereka panjatkan malam itu, agar cinta ini terus hidup, meski waktu dan usia mencoba memisahkannya. Setelah salat, mereka berpelukan dalam diam. Nafas mereka menyatu, bukan dalam hasrat, tapi dalam pemahaman yang mendalam, bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang lebih kuat, lebih muda, atau lebih berkuasa, tapi siapa yang bersedia duduk bersama, menua bersama, dan saling menjadi saksi dalam hidup yang sementara. Dan malam itu pun berakhir dengan satu kalimat pelan dari Arif sebelum keduanya tertidur, kalau aku pergi lebih dulu, jangan tangisi aku, cukup doakan aku, seperti aku selalu mendoakanmu bahkan sebelum kau mengenalku. Beberapa bulan setelah pernikahan yang sederhana itu, pagi di lembah terasa berbeda. Udara lebih sunyi, angin seolah membawa pesan yang tak bisa dijelaskan. Arif duduk di bawah pohon flamboyan, mengenakan baju putih bersih, wajahnya teduh seperti langit sebelum fajar. Nadia yang sedang menjemur pakaian menatapnya dari kejauhan dan merasa ada yang ganjil. Arif tidak seperti biasanya, ia tampak sangat damai, terlalu damai, seolah telah menuntaskan segalanya. Siangnya, Arif meminta Nadia duduk di sisinya. Ia menggenggam tangan istrinya erat, lalu menatap langit sambil berkata, kalau kau mencintaiku karena tubuhku, maka tubuh ini akan mengecewakanmu. Tapi kalau kau mencintaiku karena jiwaku, maka aku akan tinggal bersamamu selamanya. Nadia mengernyit, cemas. Kenapa bicara seperti itu? Arif tersenyum, karena waktuku tak lama lagi, Nat. Nadia menolak percaya. Ia memeluk Arif erat, mencium tangannya, menangis seperti anak kecil yang tak rela kehilangan ayahnya. Kau baru kembali dalam hidupku, Arif, jangan pergi sekarang. Tapi Arif tetap tenang. Aku tidak pernah benar-benar pergi. Sejak aku menyentuh jiwamu yang hampir mati, aku tahu. Hidupku sudah selesai. Aku hanya tinggal untuk menyaksikanmu bangkit. Dan kini kau lebih hidup daripada siapapun. Sore itu, Arif meminta satu permintaan terakhir, agar Nadia membacakan surat cinta dari langit, surat Yasin. Di bawah pohon flamboyan, dengan cahaya matahari yang memudar, Nadia membacanya dengan suara yang tersendat oleh tangis. Arif menutup mata, tersenyum, dan berzikir perlahan. Saat ayat terakhir selesai dibaca, nafasnya menghembus perlahan, seperti daun yang jatuh tenang ke tanah. Tangis Nadia pecah di pelukan tubuh yang mulai dingin itu. Tapi tidak ada jeritan histeris.
Hanya kesedihan yang tenang, seperti cinta yang mengerti bahwa setiap kebersamaan punya akhirnya, dan setiap akhir adalah awal dari bentuk cinta yang baru. Warga kampung datang memberi penghormatan. Tidak ada yang bersedih dengan marah. Karena semua tahu, Arif pergi bukan dalam kesepian, tapi dalam pelukan cinta yang tulus. Jenazah Arif dimakamkan di bawah pohon flamboyan, di tempat ia biasa berzikir dan menyapu halaman. Di batu nisannya, hanya terukir kalimat sederhana, "Doa adalah jembatan, dan aku menunggumu di seberangnya." Setiap pagi, Nadia menyiram bunga di pusara itu, duduk diam berjam-jam sambil membaca buku-buku catatan Arif yang penuh hikmah. Hari-hari berlalu, tapi Nadia tak pernah benar-benar sendiri. Ia melanjutkan yayasan yang mereka rintis, membangun sekolah spiritual gratis untuk anak-anak yatim dan orang miskin. Ia menulis buku tentang perjalanan cinta dan kebangkitan jiwanya bersama Arif, yang kemudian menjadi bacaan yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Dan setiap malam, saat langit bersih dari awan, Nadia duduk di teras rumah kayu yang kini menjadi tempat ia tinggal seorang diri, memandang bintang-bintang, dan berbisik pelan, "Cinta kita tidak berakhir, Arif, ia hanya berubah bentuk." Setahun setelah kepergian Arif, nama Nadia tak lagi hanya dikenal sebagai mantan CEO. Ia kini dipanggil Ibu Jiwa oleh masyarakat kecil, anak-anak yatim, dan bahkan para pengusaha muda yang datang mencarinya, bukan untuk belajar bisnis, tapi untuk mencari arti hidup. Rumah kayu peninggalan Arif kini menjadi pusat pembelajaran spiritual dan cinta, tempat orang-orang datang untuk menyembuhkan luka batin mereka. Nadia hidup sederhana, tak ada perhiasan emas, tak ada mobil mewah. Tapi jiwanya kini memancarkan cahaya yang bahkan orang-orang yang paling rasional tak bisa sangkal. Dalam setiap sesi pembelajarannya, Nadia selalu memulai dengan cerita tentang seorang pengemis bernama Arif, yang mengajarkannya bagaimana mencintai tanpa memiliki, memberi tanpa pamrih, dan hidup tanpa takut kehilangan. Di setiap sudut rumah itu, ada peninggalan Arif, seikat kitab kecil, kaleng tempat ia dulu menampung sedekah, dan peci tua yang kini diletakkan dalam bingkai kayu. Semua itu bukan benda suci, tapi saksi bisu dari cinta yang tak pernah gila kekuasaan, cinta yang tidak pernah minta dibalas. Nadia menjaga benda-benda itu dengan kasih sayang, seperti menjaga kenangan yang hidup di balik napasnya. Suatu hari, Nadia menerima undangan dari sebuah universitas ternama di Jakarta untuk menjadi pembicara dalam seminar bertema Spiritual Leadership in the Modern Age. Ia berdiri di atas panggung, bukan lagi sebagai pengusaha, bukan pula sebagai istri seorang tokoh, tapi sebagai murid dari seorang pengemis yang mengubah hidupnya. Kalau cinta hanya dicari dalam kemenangan dan harta, maka kita semua akan terus miskin, katanya. Saya kaya, karena saya pernah dicintai oleh lelaki yang tidak punya apa-apa, kecuali doa. Kata-kata itu menggema ke seluruh penjuru negeri. Video pidatonya viral, bukan karena dramatisasi, tapi karena ketulusan. Banyak yang tergerak. Di berbagai kota, bermunculan komunitas kecil bernama Langkah Arif, gerakan tanpa struktur, tanpa dana besar, hanya berisi orang-orang yang ingin belajar memberi, mendoakan, dan mencintai secara sederhana. Nadia tidak pernah menikah lagi. Ia sering ditanya, mengapa tidak membuka hati kembali. Ia hanya tersenyum dan menjawab, hatiku tidak pernah tertutup, karena sejak Arif pergi, ia tetap hidup di dalamnya. Setiap malam Jumat, ia duduk di bawah pohon flamboyan, membaca Yasin sendirian, dan berbicara pada suaminya yang telah tiada seolah masih hidup. Dan setiap kali angin berhembus melewati rambutnya, ia merasa Arif membelai kepalanya dari tempat jauh. Tahun demi tahun berlalu, Nadia semakin menua, tapi wajahnya tetap teduh seperti malam pertama ia bersandar di bahu Arif. Dan ketika ia wafat dalam usia senja, jasadnya dimakamkan tepat di samping pusara Arif, sesuai wasiatnya. Di atas dua makam itu ditanam pohon flamboyan baru, yang kini tumbuh menjulang, mengayomi siapapun yang datang dengan hati luka dan jiwa lelah. Dan legenda itu pun hidup selamanya, tentang seorang CEO cantik dan seorang pengemis suci, yang membuktikan bahwa cinta sejati tidak perlu disetujui dunia, cukup direstui langit.